Di hari yang suci ini, marilah kita saling menebar maaf, saling memberi dan minta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang yang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Dan sebagai tanda bahwa orang itu juga ibadah puasanya diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran, perintah untuk melaksanakan silaturahim ini disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana agar kami bisa masuk ke dalam surga dengan selamat?" Kemudian Nabi bersabda, Nabi menjawab, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kalau mau masuk ke dalam surga dengan selamat, lakukan yang pertama, afsaus salam, sebarluaskan salam, sebarluaskan kedamaian, sebarluaskan keamanan. Afsaus salam. Yang kedua, wa'atimut ta'am, memberi makan orang yang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa, orang yang di-PHK-kan, orang yang kehilangan mata pencaharian, orang yatim, orang miskin, orang fakir. Ada beberapa hari yang lalu orang bertanya kepada saya, apa perbedaan fakir dan miskin? Kalau fakir itu kebutuhannya dalam sehari-hari misalnya 50.000 per hari kebutuhan normal. Tetapi penghasilannya tidak mencapai 50%. Taruhlah misalnya 10.000, 20.000. Sementara kebutuhannya 50.000. Itu namanya fakir. Tidak mencapai 50% kebutuhannya dengan penghasilannya. Bahkan ada yang sama sekali tidak ada pencahariannya, itu semua fakir. Sedangkan orang miskin, orang yang kebutuhannya 50.000 per hari, lantas pendapatannya di atas 50.000, misalnya 30.000, 40.000, itu orang miskin. Dan orang kaya, orang yang kebutuhannya 50.000, pendapatannya 60.000, 70.000, itu masuk kategori kaya, tidak berhak menerima zakat. Iya. Itu yang wa'atimut ta'am, yang kedua memberi makan. Yang ketiga wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Ini yang kita mau garis bawahi sedikit, kita dalami pembahasannya. Yang keempat wasallu billaili wan nasu niyam, yaitu salat tahajud. Ketika orang enak tidurnya, kita bangun untuk salat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Apabila kamu melakukan 4 ini, yang pertama menyebarkan salam, memberi makan orang miskin, kemudian silaturahim, yang keempat bangun salat tahajud,
kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Silaturahim, sebagaimana tema kita khutbah Idul Fitri pada hari ini, bahwa silaturahim adalah momen Idul Fitri. Sila artinya menyambung, ya, menyambung. Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi silaturahim menyambung kasih sayang. Kenapa perlu kita ini? Permantap ini silaturahim karena, ya, kenapa? Karena kadang-kadang orang bertetangga baku bombe, suami istri baku bombe, anak dan orang tua kadang baku bombe. Ya, kalau kita suami istri bertengkar di pagi hari, insya Allah sebelum sore kita akan baikan. Kenapa? Karena ada mawaddah warahmah. Kalau kita suami istri, ya, baku gea di awal malam, insya Allah sebelum tengah malam kita baikan. Kenapa? Karena ada mawaddah warahmah. Rahim. Rahim itu adalah tempatnya anak dalam kandungan. Tempat anak dalam kandungan. Iya. Dan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Artinya Allah Maha kasih sayang. Contohnya kasih sayang Allah di muka bumi, salah satu contohnya, perhatikan itu seorang ibu yang menghamilkan bayi di dalam kandungan. Ada bayi di dalam kandungan. Kenapa itu bisa bayi hidup, sehat, bertumbuh, berkembang di dalam perut? Padahal itu perut tidak punya jendela, tidak punya pintu. Kenapa anak bayi bisa hidup di dalam? Itulah salah satu contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan apabila seorang anak lahir di muka bumi ini, pasti membawa namanya tali pusat. Ari-ari, tali pusat. Tali pusat itu diibaratkan seperti kabel yang kontak langsung antara ibu kandung dengan anak kandung. Karena ada kontak langsung, makanya tidak ada ibu kandung yang melupakan anaknya. Tidak ada ibu kandung yang tidak sayang anak kandungnya. Yang kadang adalah anak lupa ibunya. Kadang anak lupa bapaknya. Kadang suami lupa istrinya atau istri lupa suaminya. Kadang orang baku bombe. Tetapi ibu kandung tidak akan pernah melupakan anaknya. Kenapa? Karena ada tali pusat. Salah satu contohnya, Pak, hadirin yang dimuliakan Allah, apabila ada seorang mahasiswa, mungkin anak-anak kita mahasiswa dari YPUP, mungkin sakit di Makassar, tapi orang tuanya di kampung. Sebelum anaknya menelpon ke kampung bahwa saya sakit mama, ibu kandungnya sudah tahu bahwa anakku sakit di Makassar. Kenapa? Karena ada kontak langsung, ada kabel yang menghubungkan antara anak kandung dengan ibu kandung. Makanya kalau kita setelah lebaran ini, setelah bubar dari lapangan, yang masih punya ibu kandung dan bapak kandung, maka yang pertama dijumpai setelah kita kembali ke rumah adalah ibu dan ayah kandung kita. Rasulullah pernah ditanya, ada seorang anak bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada ibumu. Bertanya, kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kemudian yang keempat, kepada siapa lagi? Kepada bapakmu. Kenapa 4 kali ibu baru bapak? 4 kali berbuat baik kepada bapak, kepada ibu baru bapak. Coba bayangkan ibu berapa penderitaannya pada waktu kita dilahirkan. 9 bulan menderita. Pada waktu kita dilahirkan, luar biasa sakitnya seorang ibu melahirkan. Pada waktu kita dirawat 2 tahun. Iya, itulah salah satu contoh bahwa luar biasa pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, lagi kurang lebih 5 menit lagi. Ya. Di saat kita yang bergembira ria menyambut hari raya yang mulia ini,
Di samping kita ia mengecap dan merasai kelezatan nikmat ilahi pada hari raya Idul Fitri ini. Jangan kita lupakan nasib si fakir dan si miskin. Nasib anak yatim piatu yang telah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Dia tidak dapat merasakan betapa nikmatnya berhari raya seperti ini. Tengoklah nun di sana. Ada seorang anak yatim sedang merenung bersedih hati dan betapa duka citanya melihat teman tetangganya yang telah memakai kemeja, baju baru, jahitan ibunya, mengenakan sepatu berkilat pembelian ayahnya. Melonjak ke sana kemari, luar biasa gembiranya. Sambil menghitung-hitung lembaran uang pemberian pamannya, tantenya, dan om-omnya. Si yatim hanya termenung. Dia melihat gembira dianya teman-teman tetangganya tadi. Tambah teriris hati jantung si yatim ketika menyaksikan teman tetangganya yang menyambut ibunya, yang menyambut ayahnya, yang baru kembali dari salat Idul Fitri. Dengan jenakanya, anaknya menyambut dengan ucapan, lebaran ayah, lebaran ibu. Tapi sungguh nikmat mereka yang mempunyai ayah. Tapi ini si yatim lari masuk ke dalam rumahnya, menemui ibunya. Lalu dipeluknya ibunya sambil berkata, "Bu, sekiranya ayah dan ayahku ada, tentu dia juga belikan saya baju baru." Di mana ayah ibu? Hancur hati ibunya, bagaikan diiris mendengar tutur kata anaknya. Tak dapat menjawab, hanya dengan cucuran air mata. Allahu Akbar.